minggu lalu materinya kita itu ada yang masih ingat? Siapa tadi yang jawab? Iya, betul sekali Cien. Materinya kita lalu itu tentang manusia. Jadi sebelum kita lanjut pada materi yang sekarang, Ibu ingin bertanya apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan mengenai materi di minggu lalu? Oke, semuanya sudah paham ya? Sekarang kita lanjut pada materi kita pada saat ini, yaitu tentang teks eksposisi. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut dalam materi pembelajaran pada saat ini, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator beserta tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Nah, indikatornya siswa dapat menjelaskan pengertian dari teks eksposisi. Kemudian siswa dapat menentukan unsur-unsur teks eksposisi. Kemudian menentukan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian teks eksposisi, yang kedua menentukan unsur-unsur teks eksposisi, yang ketiga menentukan pola-pola pengembangan teks eksposisi, yang keempat menyimpulkan teks eksposisi berdasarkan gagasan utamanya, dan yang kelima yaitu menentukan jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi. Ya, sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang teks eksposisi itu seperti apa? Nah, jika tidak ada, ini Ibu akan menjelaskannya. Jadi, pengertian teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat penilaian, dorongan, atau ajakan tertentu kepada khalayak. Nah, berarti anak-anak dalam teks eksposisi ini bukan berarti teks yang hanya mengada-ngada, teks yang hanya berupa opini, bukannya anak-anak. Dalam teks eksposisi ini dia itu mengemukakan sejumlah pendapat yang disertai fakta-fakta. Nah, jadi di sini harus ada fakta yang jelas ya, harus benar-benar terjadi peristiwa itu. Nah, teks eksposisi memuat informasi dan pengetahuan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Nah, kalau biasa kita itu membuat berita tentu singkat, padat, dan jelas, dan betul-betul terjadi dan benar-benar fakta sesuai unsur 5W tambah 1H. Nah, jadi dalam teks eksposisi ini merujuk pada sebuah tulisan atau karangan dalam bentuk paragraf yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan ataupun informasi untuk memberitahukan tentang sesuatu. Teks eksposisi biasanya disajikan dengan bahasa yang padat, singkat, dan jelas. Tujuannya apa anak-anak? Yaitu agar pembaca lebih mudah dan cepat dimengerti. Nah, teks eksposisi yaitu teks yang bersifat ilmiah. Nah, yang bagaimana? Ya, yaitu informasi atau pikiran yang hendak disampaikan oleh penulis mengandung pernyataan berupa non-fiksi. Tujuannya apa? Tujuannya dibuat teks eksposisi adalah sebagai media untuk menginformasikan, memaparkan atau menjelaskan sesuatu yang bersifat informasi, ilmiah dan non-fiksi, dengan tujuan agar pembaca mendapatkan pengetahuan. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Nah, unsur-unsur teks eksposisi ini terbagi atas beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu tesis atau pembukaan. Tesis dalam teks eksposisi dinamakan juga dengan pembukaan. Pembukaan dalam teks eksposisi ini dapat berupa pengenalan atau stimulasi yang mengirim pembaca untuk memahami inti dari apa yang hendak disampaikan. Nah, jadi sebelum kita membuat suatu berita
penegasan ulang. Dalam teks eksposisi terdapat penegasan ulang tentang pemaparan inti yang telah disampaikan pada struktur argumentasi pada isi. Nah, penegasan ulang ini berkaitan dengan argumentasi atau isi yang sebelumnya kita paparkan. Dalam penegasan ulang, kita menegaskan kembali apa yang kita sampaikan, dari apa yang kita sampaikan pada argumentasi tadi. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu unsur kebahasaan eksposisi. Nah, yang pertama yaitu pronomina. Pronomina dibagi menjadi dua, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang. Nah, ini pun terbagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, pronomina tunggal. Tunggal ini berarti sendiri ya, bukan berdua, satu. Nah, di sini bisa kata ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, katanya, muku, dan si. Berarti pronomina tunggal ini hanya untuk satu orang saja ya anak-anak, bukan dua, tiga, atau lima. Nah, kemudian ada juga yang namanya pronomina persona jamak. Nah, kalau di sini lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat, atau banyak orang ya. Di sini bisa kita memakai kata kita, kami, kalian, mereka, hadiri, dan para. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Terbagi menjadi dua, yaitu pronomina petunjuk. Ini, itu, di sini, di situ, di sana. Seperti kita menunjuk sebuah pintu. Itu, di situ pintu, di sana meja. Ya, seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, pronomina penanya. Bisa kata apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Nah, contohnya seperti ini. Mengapa peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu konjungsi. Nah, konjungsi ini disebut juga dengan kata penghubung, yaitu kata yang digunakan dengan bentuk tujuan memperkuat argumentasi di dalam teks tersebut. Konjungsi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu konjungsi waktu, tujuan, persyaratan, pembatasan, gabungan, penjelasan, penyimpulan, pilihan, pertentangan, perincingan, penguatan atau penegasan, sebab akibat, dan perbandingan. Nah, kita masuk sekarang pada bagian ketiga yaitu kata leksikal. Jenis kata leksikal khususnya pada unsur kebahasaan teks eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nominat, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk sebuah benda, baik benda yang bersifat nyata maupun benda yang bersifat abstrak. Nah, kemudian verba, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk suatu pergerakan yang dilakukan oleh pelaku seperti perbuatan, kegiatan, atau proses. Verba bukanlah sebuah sifat. Nah, kemudian adjektif, yaitu kata yang digunakan untuk merujuk pada sebuah sifat ataupun keadaan benda. Benda tersebut meliputi seseorang, binatang, atau benda pada umumnya. Kemudian adverbial, yaitu kata yang bersifat melengkapi. Contoh adverbial adalah keterangan waktu, tempat, suasana, cara, alat, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat menjelaskan. Nah, teks eksposisi bersifat menjelaskan atau menerangkan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan informasi atau pengetahuan yang real atau ilmiah. Jadi di sini bersifat menjelaskan bagian-bagian berita yang akan kita sampaikan ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Karena bersifat menjelaskan itulah teks eksposisi menjadi teks yang sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, termasuk teks yang hadir dalam bentuk berita dan jenis teks eksposisi lainnya.
Yang ketiga yaitu cara penyampaian tugas dengan bahasa yang baku. Informasi atau pengetahuan di dalam teks eksposisi ditulis dengan cara penyampaian yang lugas dan menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Artinya apa anak-anak? Artinya bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang resmi, bukan bahasa sehari-hari ya. Kita bedakan bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengandung fakta. Teks eksposisi dibuat untuk menyampaikan sebuah berita atau pengetahuan yang bersifat fakta. Fakta yang tercantum di dalam teks eksposisi merupakan alat kontribusi atau kuantitasi sebagai sebuah bukti bahwa berita, informasi, ataupun pengetahuan yang mencoba untuk disampaikan benar adanya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, fakta itu benar-benar terjadi ya, bukan sebuah opini atau hanya mengada-ngada. Itu benar-benar real, itu terjadi ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu isi teks eksposisi bersifat netral. Nah, teks eksposisi mengandung isi yang bersifat netral. Artinya apa anak-anak? Artinya apa yang disampaikan atau ditulis di teks eksposisi tersebut bersifat umum, tidak memaksa dan tidak memihak kepada apapun dan siapapun. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian E, jenis teks eksposisi. Nah, yang pertama yaitu teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan merupakan jenis teks eksposisi yang tujuan dituliskannya teks tersebut untuk menceritakan suatu peristiwa secara mendetail dan komprehensif. Nah, seperti laporan biasa ya. Yang kedua yaitu teks eksposisi definisi. Merupakan jenis teks eksposisi yang isinya menjelaskan tentang sesuatu dengan cara membatasi suatu objek bahasaan tersebut. Tujuan dilakukannya pembatasan terhadap objek yang hendak diterangkan adalah agar sesuatu tersebut menjadi berbeda dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu teks eksposisi proses. Nah, adalah jenis teks eksposisi yang memaparkan sebuah langkah-langkah dari proses tertentu dengan tujuan agar suatu proses tersebut menjadi jelas dan mudah dipahami untuk dilakukan atau dipraktikkan. Eksposisi proses seperti teks eksposisi proses itu seperti cara untuk membuat kerajinan tangan dari plastik. Nah, tentu ada tahap-tahapnya ya. Begitupun dengan teks eksposisi proses. Jadi di sini ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Nah, kemudian teks eksposisi ilustrasi, yaitu jenis teks eksposisi yang berisi tentang penggambaran tentang sesuatu dengan cara menerangkan bagian-bagian susunan secara mendetail. Nah, kemudian yang kelima yaitu teks eksposisi klasifikasi. Adalah jenis teks eksposisi yang isinya tentang tulisan yang memaparkan sesuatu sesuai dengan keenam, yaitu teks eksposisi perbandingan. Adalah jenis teks eksposisi yang isinya tentang teks penjelasan sesuatu, namun ditulis dengan cara membandingkan sesuatu tersebut dengan sesuatu yang dinilai lebih mudah untuk dimengerti atau dipahami oleh pembaca. Nah, jadi teks eksposisi perbandingan ini dijelaskan lagi ya anak-anak antara teks eksposisi yang satu dengan yang satu. Nah, dari situ kita mendapat perbandingan yang mana lebih mudah kita mengerti dan tidak. Nah, sekarang kita masuk pada bagian F, yaitu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, dalam teks eksposisi ada yang namanya pola khusus umum, yaitu paragraf deduktif, di mana ide pokoknya berada di awal paragraf dan paragraf selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Nah, Ibu kasih contoh ya. Ibu akan bacakan contohnya di sini. Ada beberapa penyebab kemacetan di Jakarta. Pertama, jumlah armada yang banyak tidak seimbang dengan ruas jalan. Kedua, kedisiplinan pengendara kendaraan sangat minim. Ketiga, banyak tempat yang memunculkan gangguan lalu lintas.
misalnya pasar, rel kereta api, pedagang kaki lima, halte yang tidak difungsikan, banjir dan sebagainya. Yang keempat yaitu kurang tegasnya penugasan yang berwenang dalam mengatur lalu lintas serta menindak para pelanggar lalu lintas. Nah, dari contoh ini dapat kita melihat bahwa ide pokoknya itu berada di awal paragraf, yaitu ada beberapa penyebab kemacetan di masyarakat. Nah, bagian pada kalimat-kalimat selanjutnya yaitu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Nah, ini yang dinamakan yaitu pola kursus umum atau bisa juga disebut dengan paragraf deduktif, di mana ide pokoknya berada di awal paragraf dan kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat umum atau kalimat penjelas. Nah, ada juga yang namanya pola umum khusus atau paragraf induktif, di mana di awal paragraf merupakan kalimat penjelas dan di bagian akhir merupakan ide pokok gagasan. Nah, kebalikan dari yang tadi ya, kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau deduktif tadi ide pokoknya berada di awal, kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Nah, kalau induktif berarti dia kalimat penjelasnya yang duluan, baru diakhiri dengan ide pokok. Nah, kemudian kita masuk dalam pola ilustrasi. Nah, pola ilustrasi berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Kayak ilustrasi ini kayak diberi sebuah contoh untuk memberikan gambaran untuk apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan, misalnya perbandingan antara benda-benda, keadaan, atau yang lain, diteruskan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Jadi misalnya perbandingan antara desa satu dan desa satu, antara benda satu dan benda satu, ya seperti itu, supaya pembaca dapat diyakinkan dengan apa yang kita sampaikan. Sekarang kita masuk pada tujuan teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi memiliki tujuan yaitu untuk memberitahukan suatu informasi atau pengetahuan secara terang dan jelas kepada pembaca agar pengetahuan pembaca bertambah. Nah, berarti tujuan teks eksposisi ini ingin memberikan suatu informasi kepada orang. Kalau kita menonton berita kan biasa begitu ya. Berita juga termasuk dalam teks eksposisi. Nah, karena di sini dia ingin memberitahukan informasi kepada orang banyak, ya seperti itu. Nah, selain itu tujuan lain dari teks eksposisi adalah untuk menginformasikan tentang sesuatu agar antara pembaca satu dengan yang lainnya tidak terjadi perselisihan karena perbedaan. Nah, dengan demikian materi yang ibu bisa paparkan. Sekarang ibu masuk dalam sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang anak-anak belum pahami, boleh dipertanyakan kepada ibu dan dipersilahkan. Jika tidak ada yang dipertanyakan, ibu akan membentuk beberapa kelompok ya. Nanti ibu akan memberikan sebuah teks eksposisi. Nanti anak-anak mendiskusikan, mengumpulkan informasi-informasi yang terkait di dalam teks eksposisi tersebut, kemudian mempresentasikan ulang setiap kelompoknya ya. Nanti teman-teman yang lain bisa menanggapi untuk apa yang dipresentasikan ya, seperti itu. Nah, sekarang anak-anak membuat rangkuman ya atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini mengenai teks eksposisi. Jadi apa yang ibu sudah paparkan tadi, anak-anak buat kesimpulannya ya, poin-poin penting yang ada di dalamnya. Jadi ibu akan membuat kesimpulan singkatnya terkait dengan pengertian eksposisi. Berarti teks eksposisi tadi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai dengan fakta-fakta ya anak-anak.
seperti itu. Jadi dalam teks eksposisi ini bukan hanya sekedar opini yang harus dicantumkan di dalamnya, tetapi harus ada fakta-fakta yang mendukungnya dan diharuskan untuk disertai fakta-fakta, dan bisa juga memakai unsur 5W tambah 1H seperti itu. Nah, dengan demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini telah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.